Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Reni Anlita. Sesuai dengan judulnya, bahwa di episode kali ini saya akan membahas tentang alat kontrasepsi yang berpengaruh pada kenaikan berat badan atau yang menyebabkan gemuk. Karena banyak sekali pertanyaannya yang seperti ini. Apakah benar kontrasepsi atau KB bisa menyebabkan kegemukan? Nah, di sini saya akan jawab sedetail-detailnya supaya teman-teman bisa tahu. Jadi nggak hanya sekedar kata orang aja gitu. Padahal kita belum tahu itu sebenarnya mitos atau fakta ya. KB bisa meningkatkan berat badan atau menyebabkan gemuk ya. Jadi tolong simak video ini sampai habis, karena ini benar-benar wajib banget teman-teman tahu, apalagi yang udah nikah ya. Yang udah nikah, yang belum nikah pun wajib tahu juga, karena pasti kedepannya akan berada di posisi harus memilih antara kontrasepsi yang mana nih. Jadi kita harus benar-benar tahu kira-kira yang aman untuk berat badan kita ini supaya tidak melonjak itu yang mana sih. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Nah, macam-macam jenis alat kontrasepsi ini beragam ya yang berada di Indonesia itu. Dan biasanya alat kontrasepsi pasti fungsinya untuk mencegah kehamilan kan. Jadi setiap orang yang sudah menikah pasti menjalani atau harus memilih KB mana sih yang benar-benar bagus dan cocok untuk tubuhnya, yang terutama enggak menyebabkan gemuk ya. Terus banyak sekali di lingkungan saya khususnya itu banyak yang pakai KB suntik. Kenapa? Karena selain sederhana, simple, cuman harus disuntikan aja setiap 1-3 bulan, juga dipercaya 99% benar-benar efektif untuk mencegah kehamilan. Nih, tapi banyak juga yang memang beranggapan kekurangan dari KB suntik ini benar-benar menyebabkan gemuk ya. Jadi ini tuh bener-bener fakta atau mitos? Terus penjelasan ilmiahnya gimana sih, kok bisa gitu? Nah, tenang aja, saya akan jelasin sejelas-jelasnya di sini ya. Jadi keep watching. Ada 4 jenis alat kontrasepsi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri atau menyimpulkan kira-kira yang aman itu yang mana. Berarti saya fix pakai yang itu ya, supaya tidak menyebabkan kenaikan berat badan pada tubuh saya. Oke, untuk yang pertama langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi kita masuk pada poin yang pertama. Ada pil KB kombinasi progestin dan estrogen ya. Jadi cara kerja alat kontrasepsi yang satu ini tuh membantu menahan agar indung telur atau ovarium tidak memproduksi sel telur ya. Dan pil KB ini juga menyebabkan adanya perubahan pada lendir serviks atau leher rahim serta endometrium agar sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur ya. Jadi pil KB ini umumnya harus diminum setiap hari untuk mencegah pelepasan sel telur atau ovulasi. Nah, untuk sementara kekurangan dari pil KB ini sangat-sangat berpotensi untuk menjadi berat badan naik ya, atau beresiko terjadinya kegemukan, dan paling parah beresiko juga pada kesuburan ya, sangat mengganggu kesuburan. Jadi teman-teman yang lagi pilih-pilih pil KB ya, atau pilih-pilih kontrasepsi, saya agak rekomendasikan untuk pil KB yang satu ini ya, pil KB kombinasi progestin dan estrogen. Itu benar-benar menyebabkan memang meningkatkan kenaikan berat badan serta mengganggu kesuburan. Nah, lanjut ke poin nomor 2 ya. Jenis KB yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kombinasi estrogen dan progestin, dan yang kedua ini adalah pil KB progestinnya saja.
Jadi jenis KB hormonal yang satu ini dikenal dengan nama pil mini ya, karena bentuknya yang kecil ya, berbeda dengan pil kombinasi yang agak besaran dikit. Ya, jadi pil KB mini ini banyak mengandung progestin ya, dengan takaran dosis yang lebih rendah. Dan pil KB mini ini dapat membuat lendir serviks menjadi lebih kental sehingga mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Dan kabar buruknya, jenis KB yang satu ini, yang kedua ini sama-sama berisiko meningkatkan berat badan serta mengganggu kesuburan juga ya. Jadi teman-teman udah tahu kan, jenis KB yang pertama sama yang kedua ini sama-sama berisiko meningkatkan kenaikan berat badan dan mengganggu kesuburan. Jadi silahkan dipikir-pikir lagi kalau mau menggunakan KB yang satu ini. Next, lanjut ke jenis KB yang ketiga. Apalagi kalau bukan KB suntik nih, yang tadi pertama saya jelasin. KB suntik ini yang paling banyak banget dipakai oleh ibu-ibu karena katanya 99% keefektifannya sangat-sangat benar-benar manjur untuk mencegah kehamilan. Tapi apakah teman-teman tahu ini apakah termasuk sama kayak yang poin ke-1 dan kedua tadi, benar-benar meningkatkan risiko kenaikan berat badan serta mengganggu kesuburan juga? Oke, saya jelasin ya. Jadi KB suntik yang satu ini diberikan dengan cara menyuntikkan hormon progestin ke dalam aliran darah. Apabila digunakan dengan benar, jenis KB ini memang benar termasuk paling efektif mencegah kehamilan pada masa subur sehingga 99% ya. Benar-benar ya, berarti benar-benar efektif ya. Tapi ada kabar buruknya juga nih. Jenis KB ini juga menambah risiko bertambahnya berat badan ya. Jadi teman-teman udah tahu poin 1, kedua, dan ketiga itu benar-benar meningkatkan risiko kenaikan berat badan. Oke, jadi yang masih pakai KB suntik ada di sini? Pasti banyak ya. Oke, saya mau tanya juga teman-teman, sekarang teman-teman lagi pakai kontrasepsi apa nih? Coba kalian bisa tulis di komentar ya, pakai kontrasepsi apa? Oke, kalau saya sendiri saya pakai IUD. Dan nanti kita jelasin setelah ini gimana sih KB IUD itu, apakah berpengaruh terhadap kenaikan berat badan atau tidak. Yang keempat adalah IUD atau intrauterine device ya. IUD ini sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang hormonal dan non hormonal. Nah, tapi IUD ini memang menurut saya aman. Oke, saya jelasin ya. Jadi IUD ini adalah alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T ya, kita semua tahu seperti huruf T. Dan alat kontrasepsi ini dipasang ke dalam rahim dengan menyisakan sedikit benang pada vagina untuk menandakan posisinya. Ya, tapi kekurangannya benar-benar harus rutin cek nih, takutnya posisinya geser atau berada di posisi yang tepat ya. Takutnya kalau geser dibiarin kan bahaya juga ya, takutnya malah kemana-mana gitu. Dan bisa-bisa malah positif hamil ya gitu. Tapi untuk IUD ini memang benar-benar aman ya, sangat aman, tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Itu dia 4 jenis alat kontrasepsi yang benar-benar teman-teman sekarang udah tahu ya, kira-kira mana sih yang bisa meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan mana yang aman ya. Teman-teman jangan lupa tulis di komentar teman-teman pakai kontrasepsi apa nih ya. Dan pasti teman-teman penasaran juga ya, gimana sih penjelasan ilmiahnya kok bisa KB bisa berpengaruh terhadap kenaikan berat badan. Oke, saya akan jelasin penjelasan ilmiahnya menurut Dr. Suprayanto MKes. Oke, penjelasannya seperti ini ya. Jadi kandungan yang terdapat dalam alat kontrasepsi yang sudah tadi saya sebutkan yang mempunyai efek samping terjadinya perubahan berat badan itu karena mengandung hormon progesteron. Nah, si hormon progesteron ini yang menyebabkan nafsu makan lebih meningkat ya. Terangsangnya nafsu makan yang ada pada hipotalamus itu lebih meningkat. Alhasil jadinya ada penambahan zat-zat gizi yang banyak ya,
Dan zat-zat gizi yang banyak ini yang nggak kepake itu disimpan menjadi lemak, sehingga terjadinya penumpukan lemak dan menyebabkan kenaikan berat badan atau sampai bisa menjadi gemuk gitu. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Jadi teman-teman udah tahu kan mana aja alat kontrasepsi yang benar-benar mempunyai efek samping menambah berat badan, dan penjelasan ilmiahnya juga teman-teman sekarang sudah tahu karena adanya hormon progesteron ya. Jadi titik utamanya ada pada kenaikan nafsu makan ya, terangsangnya kenaikan nafsu makan. Jadi itu. Jadi gimana Kak? Saya udah terlanjur pakai KB suntik atau KB pil. Jadi gimana? Saya nggak mau berat badan saya terus naik, tapi saya udah ngerasa cocok dengan alat kontrasepsi itu. Nah teman-teman, jangan khawatir, nanti akan saya kasih solusinya gimana caranya untuk teman-teman yang udah terlanjur jalani KB yang berpengaruh terhadap atau mempunyai efek samping terjadinya kenaikan berat badan. Nanti saya akan kasih solusinya ya, harus ngapain aja supaya berat badan tetap aman, KB tetap jalan sesuai yang teman-teman inginkan. Tapi akan saya bahas di episode selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dulu dan subscribe ya, supaya teman-teman ketika saya upload ada notifikasi ya. Jadi teman-teman bisa langsung menyimak tuh tips-tips jitunya apa atau solusinya apa, supaya ketika jalani KB itu nggak berpengaruh terhadap kenaikan berat badan nih. Pasti penasaran kan? Oke, untuk episode kali ini itu yang saya sampaikan, itu menjelaskan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi dan penjelasan ilmiahnya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu dan tinggal menunggu episode selanjutnya untuk mendapatkan solusinya bagi yang sudah terlanjur jalani KB yang berefek samping menaikkan berat badan ya. So, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti teman-teman dapatkan notifikasi ya ketika ada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.